Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar sudah apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD soal Pak Jokowi begitu kan ya, yang kemudian ingin ingin menjadikan Raja Jawa, yang kemudian banyak muncul spekulasi soal partai-partai yang kemudian dicegal, soal partai-partai yang kemudian dibegal sana sini begitu kan. Menurut Mahfud MD mengatakan, selain Golkar, ada partai lain yang ingin dicaplok Pak Jokowi. Wah, ini ngeri bos, ini ngeri begitu kan. Kok sebegitu ngerinya begitu? Ada apa di balik ini semua? Tapi pada hakikatnya Golkar itu gagal, ya, Demokrat gagal, PKB gagal, ya, dalam artian bahwa ya ada orang-orang yang kemudian menggagalkan rencana-rencana itu begitu kan. Ini cerita dari Pak Mahfud, ya. Coba kita dengarkan video ini. Selain Golkar kan yang mau dicaplok partai lain juga yang mau diganggu. Sudah ada jadwalnya kan. Ini pokoknya sebelum Pak Jokowi turun tuh sudah disebut-sebut PKB. Kemudian partai ini, partai itu. Meskipun tidak diganti tapi sudah diatur oleh Pak Jokowi. Lalu semua di bawah Pak Jokowi. Menkumhamnya diganti dulu biar nggak ribut kan gitu kan. Itu semuanya, itu mulainya dari Golkar. Tetapi terjadi Tuhan turun tangan dengan vonis MK pada tanggal 20. Tanggal 22 Bahlil kemudian ngomong salah itu tentang Raja Jawa. Ya, Raja Jawa itu. Raja Jawa. Kemudian tanggal 21 itu rame sehingga tidak jadi lagi Golkar misalnya harus Pak Jokowi ketua Dewan Pembina. Kalau tidak bisa Pak Jokowi nanti Gibran wakil ketua umum. Itu kan sudah ada rumor itu. Tapi begitu terjadi itu Tuhan turun tangan dan jadi semua pada mundur. Oke. Seperti itulah ya apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD. Terbongkar ya satu persatu. Bagaimana soal cawe-cawe yang begitu kuat, seolah-olah ingin menampilkan bahwa ya dirinya adalah Raja Jawa, ingin menampilkan ya sosoknya bisa dikendalikan walaupun sebagai mantan presiden. Wajar ya ketika lihat dia seorang seorang Ibu Megawati saja dikhianati, kok apalagi seorang yang lain begitu kan. Ya, apakah ada skenario besar begitu kan ya? Kalau kita komparasikan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Mahfud MD tadi, bahwa ya dengan pembegalan Partai Demokrat, apakah ini ulah dari istana di rezim Jokowi ya atau hal bagaimana? Dengan adanya seperti itu, dengan pernyataan Demokrat pada waktu itu, ada orang-orang yang tertentu ingin membegal Partai Demokrat, ingin ingin menjegal Anies Baswedan ketika ingin menjadi calon presiden pada waktu itu. Dan banyak ya yang kemudian PKB begitu kan mulai Caimin begitu mulai diungkit masalah soal kardus durian begitu kan ya. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian sampai hari ini dibongkar oleh Mahfud MD, bahwa ya terutama yang menjadi yang menjadi kegagalan Jokowi untuk mengendalikan partai-partai itu adalah ya salah satunya partai PKB, partai Demokrat, dan partai Golkar begitu kan ya. Tapi partai Golkar yang awalnya ingin beritanya begitu kan bahwa ingin Jokowi menjadi ketua umum di situ, ingin menjadi dewan pengarah dan sebagainya, tapi pada kenyataannya sekarang sampai hari ini tidak ada begitu kan ya, dan inilah dibongkar habis-habisan oleh Mahfud MD. Ini ngeri mis, coba kita baca. Keterlaluan, satu negara mau dikuasain sendiri, orang-orang tertentu bertanya, gila nggak? ini kan gimana begitu kan ya. Jokowi diiris tipis sama Mahfud MD ya, satu perlahan-perlahan ya. Makanya di era rezim Jokowi begitu, kalau tidak memuja-muja Jokowi, awas hati-hati mereka akan didepak loh. Ya, menteri ini akan diganti ini, menteri ini akan diganti ini begitu kan ya. Sampai-sampai di kepemimpinan Prabowo begitu mulai terjebak. Terlalu banyak orang-orang Jokowi yang sudah ditempatin di pos-pos tertentu begitu ya. Coba kita lihat saja ya, kita lihat saja. Jokowi masih kuat di level ini, level itu, level ini, level itu begitu. Tapi Prabowo harus membasmi ini semua begitu. Ya, Pak Mahfud ini saya tahu track record Pak Mahfud. Kalau tidak benar ya tidak diungkapkan kepada publik. Tapi kalau memang sebuah kebenaran ya dalam arti ini benar-benar nyata ya diungkapkan di situ begitu ya. Ini
Mulainya dari Demokrat deh ya, satu proksinya bernama Muldoko. Ini komentar dari netizen ya. Memang yang getol sekali pada waktu itu, begitu, bukan kader Partai Demokrat, tiba-tiba memegang Partai Demokrat. Kan aneh. Itu salah sasaran. Seandainya mantan Demokrat, partai mantan Partai Demokrat, mungkin bisa iya-iya aja, begitu kan ya. Coba ya, untung pada waktu itu ya, apa namanya, Kemenkumhamnya ya Lashana Lawli kalau nggak salah, dia kuat begitu kan ya, dia kuat, tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan Jokowi. Ternyata waktu yang akan membuktikan, kata komentar netizen ya. Kok bisa ya orang desa serakahnya sampai begitu, padahal biasanya wong cilik itu malah ya nerimo ing pandum. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asmamu, ayo adili Jokowi. Mereka pikir ya makar yang dibuat akan berhasil, padahal ya ada Allah ya jauh lebih segalanya. Dari banyak yang diceritakan oleh Pak Mahfud ini masalah soal-soal Jokowi begitu. Satu persatu mulai sudah terungkap siapa di balik ini semua. Ternyata kerakusan kekuasaan itu bisa timbul kepada siapapun, apalagi kepada manusia begitu. Yang namanya manusia ingin berkuasa terus, sama dengan orang kaya. Orang kaya begitu kan ya, ya tetap mereka berlabuh sana sini begitu, merampas hak rakyat. Ya sebagian mereka masih korupsi, bukan tidak kaya, tapi ya masih kurang. Inilah yang terjadi di negara kita. Makanya sampai hari ini begitu kan ya, kepemimpinan Prabowo ini harus benar-benar dijaga oleh rakyat ya. Jangan dinodai ya dengan hal-hal yang kemudian cawe-cawe ya sana sini begitu. Tapi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi soal hapus ambang batas presiden threshold 20%, nampaknya ini akan membuktikan hak rakyat itu sudah dikembalikan ke bawahnya yang telah lama diacak-acak oleh seorang Jokowi. Ngeri mas. Ini benar kan? Jadi ini apa namanya? Ini kan muncul rumor-rumor sana sini begitu kan. Tapi pada kenyataannya Partai Demokrat hampir dijegal ya, dibegal begitu, hampir. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud MD tadi bahwa Raja Jawa itu ingin menguasai dari level ini, level ini. Ya, kalau dikuasai maka secara tidak langsung ini akan membuktikan bahwa Gibran di tahun 2029 bisa berlabuh dengan santai. Ya di pos ini, di pos tertentu, di pos ini, di pos tertentu, begitu dikuasai. Ya bukan tidak mungkin. Tapi Prabowo nampaknya semuanya ingin melepas ini semua begitu kan ya. Ya itulah yang terjadi pada dunia politik sekarang. Jadi apa yang kemudian disampaikan Mbak pun mungkin ada benarnya rumor-rumor itu begitu kan ya. Jadi kalau bukan Pak Mahfud MD, siapa lagi yang membongkar habis-habisan masalah soal yang dilakukan oleh seorang Jokowi? Karena Mahfud MD tahu betul ya soal perpanjangan 3 periode itu Pak Mahfud tahu betul begitu. Itu sudah menjadi halayak umum di situ. Ya masyarakat sudah mewanti-wanti soal itu. Jadi artinya apa? Kalau ingin mengadili Jokowi, sudah seharusnya Jokowi itu diadili begitu kan ya, untuk minta dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti yang ada, rumor-rumor yang ada ya silahkan begitu. Makanya tidak heran Jokowi hari ini dengan Gibran nampaknya lebih dekat pada Partai Golkar. Agar apa? Ya nantinya bisa berlanggeng lah di Pilpres 2024. Jadi ya dugaan dan rumor ini muncul begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung ya bukti-bukti yang ada masih belum yang belum ditampilkan karena masyarakat yang tahu. Ya semuanya itu masyarakat yang menjadi kontrol dan Pak Mahfud MD yang tahu begitu kan. Masyarakat tidak tahu apa-apa kalau tidak dibocorin kepada rakyat. Jadi saya rasa ini menjadi tantangan ke depan begitu kan ya, sebagai rakyat ya, di kepemimpinan dari seorang Prabowo tidak ada lagi yang namanya begal ini, begal itu, begal sana, begal sini begitu. Jadi kita tunggulah begitu kan ya, kita tunggulah bahwa nasib Jokowi ini akan bisa diadili begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.